Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Rizky Hatulhania. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen secara umum dan farmasi. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan melalui pemanfaatan sumber daya dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Mengapa manajemen dibutuhkan? 1. Manajemen sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. 2. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan yang dibuat oleh anggota organisasi tersebut. 3. Memilih tujuan serta perlengkapan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau efektivitas dan meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau efisiensi. Fungsi manajemen obat dilakukan dalam 4 fase. 1. Pemilihan obat. 2. Pengadaan obat. 3. Penyimpanan obat. 4. Penggunaan obat yang rasional. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. 1. Pemilihan obat. Kementerian Kesehatan menentukan jenis obat dan bentuk sediaan yang digunakan melalui banyak seleksi. Adapun kriteria dalam pemilihan obat meliputi hal-hal berikut. 1. Memilih obat yang terjangkau sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. 2. Memilih obat-obatan yang memang dibutuhkan untuk sebagian besar penyakit. 3. Memilih obat-obat yang aman, efektif, dan berkualitas baik. 2. Pengadaan obat. Pengadaan obat merupakan cara untuk mencegah kelebihan stok dan menghindari pemborosan. Prosedur yang dilakukan dalam pengadaan obat meliputi 1. Memperkirakan jumlah dan harga masing-masing dari obat yang diperlukan untuk periode tertentu. 2. Mengalokasikan dana untuk setiap obat berdasarkan prioritas. 3. Penyimpanan obat. Penyimpanan obat yang tepat disimpan di area atau ruangan yang aman dan dirancang khusus untuk menghindari kontaminasi atau kerusakan, menghindari rusaknya label, menjamin kualitas dan potensi, mencegah pencurian atau kehilangan, dan mencegah serangan hama. 4. Penggunaan obat yang rasional. Penggunaan obat yang rasional diresepkan untuk pasien tertentu setelah melakukan diagnosis masalah kesehatan yang tepat. Pasien yang menggunakan obat secara rasional harus menerima obat sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut.
1. Dosis dan durasi pengobatan yang tepat dan sesuai. 2. Rute dan frekuensi pemberian yang tepat. Fungsi-fungsi manajemen. 1. Perencanaan. 2. Pengarahan. 3. Pengawasan. 4. Pengorganisasian. 5. Pengkoorganisasian. Manajemen obat dalam standar akreditasi versi 2012 terbagi dalam 7 standar. MPO meliputi 1. Manajemen dan penggunaan obat 1 atau organisasi dan manajemen. Manajemen dan penggunaan obat merupakan kerugian dan tanggung jawab bersama antara pelayanan farmasi, praktisi klinis, dan pimpinan. 2. Manajemen obat dan penggunaan obat 2. Seleksi dan pengadaan. Seleksi dan pengadaan adalah proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. 3. Manajemen dan penggunaan obat 3 atau penyimpanan. Metode penyimpanan obat dilakukan dalam memudahkan proses pelayanan dengan teknik alfabetis dan menjaga agar arus keluar obat harus yang pertama dimasukkan itulah obat yang pertama keluar, sehingga kadaluarsa obat dapat terhindarkan. 4. Manajemen dan penggunaan obat 4 atau pemesanan dan pencatatan. Peresepan dalam pemesanan serta pencatatan yang aman harus diatur dalam kebijakan, panduan, dan prosedur dari rumah sakit. Manajemen dan penggunaan obat 5 atau penyimpanan dan penyaluran. Proses penyampaian sediaan farmasi yang diminta dokter untuk penderita sampai diterima oleh penderita disebut pendistribusian sediaan farmasi, dan dalam kegiatan ini terjadi proses pelayanan farmasi klinik dan non-klinik. 7. 6. Manajemen dan penggunaan obat atau pemberian. Pemberian obat disesuaikan dengan kewenangan klinis yang dikeluarkan oleh direktur rumah sakit yang direkomendasikan dari komite medis dan komite yang lainnya. 7. Manajemen dan penggunaan obat 7 atau pemantauan. Monitoring pemberian obat merupakan tanggung jawab bersama antara dokter, perawat, dan pasien serta apoteker. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.